Vanessa binti Dodi Sudrajat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan sekutu negara. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Vanessa Asania alias Vanessa binti Dodi Sudrajat dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Itu siapa? Jojo. Ya udah, kita support Vanessa aja. Nanti kita serahkan Vanessa aja. Vanessa sendiri akan banding atau gimana? Iya, saya nggak tahu. Ini mau ketemu dulu. Mau ketemu. Mau meetingkan dulu ya. Meetingkan dulu. Saya nggak tahu gimana lanjutannya. Ya, gue sedih, cuman ya sekarang bisa apa gitu. Nggak ada yang bisa gue lakuin lagi. Gue udah ngelakuin hal yang terbaik. Semua upaya udah gue lakuin, semua yang dimau udah gue ikutin, tapi ternyata hasilnya kayak gini. Gue bisa apa gitu. nggak ada yang bisa ngerubah apapun juga. Gue sedih banget. Vanessa harus bisa sama Gala. Mungkin siapapun yang ngeliat ini juga bakalan sedih ya. Di sini gue sedih juga. Yang diberatkan cuma Vanessa. Kenapa apoteknya nggak dicari, kenapa pengacara yang bersangkutan juga nggak dipanggil segala macam. Di sini cuma Vanessa terus. Tapi ya balik lagi, apapun yang gue omongin sekarang, apapun gitu, percuma gitu. Karena negeri ini tuh terlalu banyak benci. Kita benci pemimpin kita benci semua orang, bahkan media pun gue lihat kalian benci gitu sama istri gue, padahal dia mungkin nggak ada niat jahat sama kalian atau sama siapapun. Itu aja kata-kata dari gue nggak tahu harus ngomong apa lagi, karena apapun yang gue omongin juga percuma. Itu nggak akan ngerubah keputusan, nggak akan ngerubah apapun yang terjadi. Yang bisa gue lakuin sekarang, gue belajar gimana caranya ngejagain anak gue biar sehat. Gimana, gue gak tau lah, gue belajar lah jadi bapak yang baik. Itu aja sih. Terima kasih semuanya. Sekarang hakim putus 3 bulan ya kurungan penjara. Penuntut umum juga pikir-pikir untuk banding, kita juga pikir-pikir untuk banding. Kita masih cari yang terbaik lah. Tapi ini kan kembali lagi ke Vanessa-nya, apakah keberatan dengan putusan majelis hakim. Tapi pada pokoknya status terdakwa Vanessa ini kan sudah mendapatkan kepastian hukum. Jadi patut kita hargailah semua upaya penasihat hukum, penuntut umum dan juga hakim untuk menyelesaikan acara sidang ini. Satu sisi memang majelis hakim tadi mempertimbangkan tentang kemanusiaan ya, yang itu pun diajukan oleh YPU karena Vanessa ini masih punya bayi yang umurnya masih 3 bulan. Jadi kita masih lihat nanti apakah jaksa akan banding atau tidak ya. Ini kita kembalikan kepada Vanessa-nya sendiri. Kita hanya jadi bagian dari suatu pembelaan di hukum acara ya. Ya emang kewajiban kita seperti itu. Nanti kita lihat deh gimana Vanessa tanggapannya terhadap putusan itu. Pertimbangan paling mendasar itu sesuai dengan kutipan-kutipan dari ahli Darmawan yang bilang
bahwa harus ada laporan. Tapi kita tetap bertahan pada bahwa Vanessa ini adalah pasien, ya kan? Mau kemana lagi dia untuk mendapatkan obat itu selain ke apotik, walaupun administrasinya cacat di situ, ya. Kita nggak tahu lah ini apotik mana kan? Karena di Surabaya juga, kalau di Jakarta bisa aja kita cek dan bisa kita hadirkan jadi saksi gitu. Karena di Surabaya kita juga tidak ada di tempat, karena kesaksian itu kan harus jelas, melihat, mendengar, mengalami, baru bisa disebut saksi. Nah ini mana apotiknya, kenapa nggak dipanggil dari kemarin gitu ya. Sebenarnya ini kewajiban dari penyidik ya untuk menghadirkan kemarin untuk memeriksa jadi saksi, cuman ada yang kurang gitu. Jadi pertimbangannya yang memberatnya itu cara-cara mendapatkannya. Memang kita lampirkan surat-surat itu, ada satu lembar tentang medical record ya, medical recordnya Vanessa dari tahun 2018 dengan Dr. Maxwadi Maas di rumah sakit Puri Cinere Depok. Itu juga bisa dijadikan bukti. Ada dasar-dasar hukumnya kita jelaskan itu dalam pembelaan kita. Namun sepertinya itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kemarin itu dia sebagai tahanan kota. Jadi dikurangi 1/5 ya dari total. Kalau tahanan kota itu 1/5, kalau tahanan rumah itu 1/3. Jadi kurang lebih dia akan menjalani sebulan lagi. Sebulan dengan penjara. Iya. Ya nanti mungkin kita akan coba bicara terkait anaknya. Kalau memang pada hari itu dia membutuhkan ASI, ya kita bisa bawa dia ke tempat nanti dia Vanessa ditahan ya. Nggak terlalu kaku lah, harusnya tidak terlalu kaku. Yang kita harapkan tidak kaku lah. Jadi masih bisa ketemu anaknya di tempat yang layak. Jadi tidak di dalam sel setidaknya gitu, di ruang pertemuan lah keluarga.